kabar siang ini Nindi sama Nindinya? Baik. Baik ya. Oke, siang ini Linda akan mengasih penyuluhan tentang penyakit asma dan implementasi teknik pernapasan. Papa Nindi kan sakitnya asma nih sekarangnya. Sekarang penyakit asma. Tahu nggak asma itu apa? Asma itu penyakit peradangan yang lama pada saluran pernapasan di mana terjadi penyempitan saluran pernapasan karena terjadi hipersensitif saluran pernapasan terhadap suatu rangsangan. Jadi intinya asma itu sesak yang sudah lama ya Pak ya. Kemudian penyebab asma. Saya mau tanya dulu, Bapak tahu nggak penyebab asma itu apa aja? Yang setahu Bapak lah, apa itu penyebab asma? Alergi sama udara dingin. Bisa, boleh ya, benar sekali ya. Pintar Bapaknya ya. Penyebab asma itu banyak Pak, seperti yang ada di gambar ini. Kita boleh lihat ini ada kerja berat. Bisa karena serbuk bunga, bisa karena serangga seperti kecoa. Bentar ya sayangnya. Ada bahan kimia, udara dingin, ada jamur, debu di rumah, jadi rumahnya nggak boleh berdebu ya Pak ya. Terus asap rokok, jangan merokok ya Pak ya. Jangan Bau saya yang suruh istri saya menyengat. untuk bersihkan kamar. Ya, polusi udara, terus marah, nggak boleh marah-marah karena marah itu memicu asma. Stres ya Pak ya, nggak boleh stres. Bulu binatang itu paling penting, nggak boleh pelihara kucing sebenarnya ya Pak ya. Oh jadi nggak boleh jalan kucing? Iya, benar sekali. Dia boleh lah pelihara kucing, tapi jangan sering-sering dipegang kucingnya. Ingat Pak, penyebab asma tadi ya, boleh Bapak sebutkan ulang apa aja penyebab asma? Dingin, Heeh. debu, asap rokok, bau menyengat, debu kucing, debu binatang. Oke, Bapak kayaknya udah paham ya, bagus sekali ya Pak ya. Kemudian kita masuk tanda dan gejala asma. Sebagai penderita asma sendiri, apa yang Bapak rasakan kalau asma itu muncul? Sesak napas. Ya, sesak napas ya. Ini ada gambarnya. Ini batuk. Bapak sendiri ada batuk apa tidak? Sekarang enggak. Sekarang enggak ya, tapi itu pemicu asma, tanda dan gejala itu ada batuk. Terus kuku-kuku bisa sampai biru. Itu tandanya kurang oksigen ke kuku-kukunya. Bisa nyeri dada, bisa sesak napas, terus bibir membiru juga ya, terus letih, mudah lesu ya. Udah tahu ya Pak ya tanda dan gejala asma ya Pak ya. Kemudian kita masuk ke faktor risiko asma. Faktor risiko itu yang menyebabkan asma itu, Bapak tahu nggak apa faktor risikonya? Coba Bapak lihat dari diri Bapak sendiri. Bapak ini faktor risikonya dari mana coba? Mungkin dari keturunan. Ya benar sekali, genetik ya. Genetik itu artinya keturunan. Keturunan dari siapa ya Pak ya? Dari datuk. Dari datuk ya, datuk asma ya. Terus ada alergen, yaitu pemicu alergi seperti debu yang kita bahas tadi ya. Stres, kalau stres itu asmanya muncul itu Pak ya. Makanan, infeksi virus, umur, jenis kelamin. Jenis kelamin ini biasanya laki-laki lebih banyak karena itu merokok ya Pak ya. Sekarang coba bisa Bapak ulangi faktor risiko asma apa aja? Yang dari keturunan, alergi, tingkat stres yang tinggi, makanan, infeksi, atau umur. Ya benar sekali, pintar Pak ya. Sekarang saya mau tanya, akibat jika asma tidak ditangani dengan baik? Ini kematian. Wah, langsung kematian ya Pak ya? Bisa ya, itu akibat paling fatalnya ya. Ya bisa dari perubahan gaya hidup, maksudnya bisa harus tinggal menginap di rumah sakit, itu paling fatalnya kematian. Kita masuk ke cara sederhana menangani asma saat di rumah. Yang pertama, ketahui semua faktor penyebab asma. Seperti yang dibilang tadi, faktor penyebab asma ya. Ada riwayat, kondisi alergi, merokok, terpapar asap atau polutan lainnya. Kita harus tahu faktor penyebab asma yang pertama ya. Yang kedua, jaga kesehatan secara menyeluruh. Cara menjaga kesehatan secara menyeluruh Bapak tahu nggak gimana? Kurang Mas paham ya? Oke, saya kasih di sini. Buat diri Anda tetap sehat, diet. Diet itu makanan yang bergizi, olahraga,
Terus olahraganya teratur ya Pak ya, supaya jantung dan parunya terjaga. Kalau mancing bisa loh. Mancing itu termasuk olahraga ya? Iya. Boleh lah. Makan makanan yang sehat, seimbang, dan teratur ya. Konsumsi buah-buahan, sayuran, dan susu kalau bisa ya. Yang ketiga, serangan asma menyebabkan dehidrasi. Nah, kalau kita dehidrasi, kita harus banyak ngapa ya Pak ya? Minum. Nah ya benar, minumnya harus air putih ya Pak ya, putih hangat kalau bisa, agar pernapasan lancar kembali. Terus gunakan masker kayak gini nih ya kalau berada di luar ruangan, apalagi tempat yang potensi terkena polusi udara ya. Hindari memelihara hewan berbulu yang memicu serangan asma mendadak akibat bulu yang berterbangan. Kita lihat di gambarnya ya Pak, banyak sekali memelihara kucing ya. Boleh memelihara kucing, tapi jangan sering-sering main ya Pak ya sama kucingnya. Karena bulu-bulunya itu kalau dia berterbangan itu. Yang keenam, lakukan latihan pernapasan ya Pak ya. Nah, saya di sini nanya dulu, Bapak udah pernah belum melakukan latihan pernapasan sendiri saat asma muncul? Nah, di sini saya ajarkan cara-caranya ya, langkah-langkah latihan pernapasan pada penderita asma. Yang pertama itu tetap tenang, rileks, jangan panik. Jadi kalau asma itu muncul, tetap tenang, rileks, jangan panik. Kalau bisa kita berdiri ke satu tempat ya. Yang kedua, letakkan satu tangan di dada. Yuk, bisa kita langsung praktekkan ya Pak ya. Di dada bagian atas dan satu lagi di tangan bagian perut. Tarik nafas melalui hidung dan perhatikan perut. Perut harus terisi udara, idealnya perut harus naik, sedangkan dada harus tetap diam. Usahakan untuk bernapas dengan pelan-pelan. Bernapaslah melalui hidung sampai 4 hitungan. Kemudian kedusukkan bibir, keluarkan nafas melalui bibir. Hembuskan nafas perlahan-lahan. Buang nafas melalui mulut secara perlahan-lahan 2 atau 3 kali lebih lama dari waktu Anda menarik nafas. Jaga posisi leher dan bahu tetap rileks. Nah, ini kita bisa ulangi lagi ya Pak ya. Coba Bapak sendiri yang ulangi cara yang saya ajarkan tadi. Taruh tangan di dada, tetap rileks, jangan panik. Satu lagi di perut. Tarik nafas melalui hidung. Bagian perut Anda bersaudara. Idealnya perut harus naik, sedangkan dada harus tetap diam. Kemudian keluarkan nafas perlahan-lahan melalui mulut. Pelan-pelan ya. Jaga posisi leher dan bahu tetap rileks. Ya, pintar sekali Bapak bisa melakukannya ya. Jadi itu bisa dilakukan sebanyak 5-10 menit berkali-kali ya Pak ya. Kalau untuk menghindari datangnya asma. Nah, ini kita lihat gambarnya Pak ya. Ini tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Ini yang tangan di dada sama di perut tadi. Oke. Segitu saja ya Pak ya. Dari sekian banyak yang saya share tadi, apakah ada yang bisa Bapak tanyakan pada saya? Cukup ya, cukup mengerti Bapak ya. Baiklah. Itu aja ya Pak ya tentang penjelasan tentang penyakit asma dan implementasi dari saya, implementasi teknik pernapasan. Terima kasih atas waktunya Bapak udah mau mendengarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.